Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, dalam kesempatan ini saya ingin mengungkapkan sesuatu yang merupakan sebuah sebuah kekagetan saya mengenai apa yang terjadi ketika saya baru pertama kali memberitakan Injil di TikTok. Kronologisnya seperti ini, saudara-saudara. Di hari pertama atau di hari kedua, saya mencoba untuk membuka pelayanan di TikTok. Saya tidak tahu, tiba-tiba ada satu orang yang ingin ngobrol, ya, dan kemudian saya naikkan, saudara-saudara. Orang itu naik dan kita ngobrol ringan mengenai firman Tuhan. Setelah orang itu turun, ada satu orang lagi yang mau naik. Nah, saya kemudian menaikkan orang itu, dan ternyata, saudara-saudara, orang itu adalah Bang Suma. Saya tidak tahu beliau sebenarnya. Namun ketika sudah naik dan saya mendengar audio, sepertinya saya tidak asing dengan audio ini, ya, suara dia. Nah, kemudian saudara-saudara, setelah ngobrol beberapa detik awal, nggak sampai 1 menit, baru saya sadar, oh ini ternyata adalah Bang Suma yang sering gitu ya, sebagai apologetnya Muslim. Namun saudara-saudara, ia sudah terlanjur naik, ya, sudah terlanjur naik dan sudah ngobrol. Ya udah, kita lanjutkan saja, saudara-saudara, ya. Nah, sebagaimana sebenarnya tujuan saya awal itu, karena itu hari kedua. Hari pertama saya belum terbuka fitur untuk berbicara 2 arah itu belum terbuka. Nanti di hari kedua itu fiturnya baru terbuka, saudara-saudara. Nah, itu Bang Suma ini orang kedua yang naik untuk ngobrol, ya, namanya masih kedua kan, saudara-saudara. Yang pertama saja itu orangnya agak begitu orangnya masih ringan-ringan ngomong, saya aja masih agak berat gimana ngomong. Nah, ketika Bang Suma naik, ya, saudara-saudara, Bang Suma dengan pengalaman apologetnya kan, nah akhirnya saudara-saudara saya meladeni, ya. Tapi bagi saya, ya, saya dapat menjawab beberapa pertanyaan atau dapat mengimbangi, meskipun ada satu pertanyaan yang saya kemudian bukan tak bisa menjawab, tapi saya tidak mempersiapkan ayat-ayatnya, karena ayatnya banyak tentang kemahakuasaan atau kemahatahuan Kristus, omniscience. Nah, tapi saya kemudian di DM, saudara-saudara, ya, saya di DM dari berbagai kalangan Kristen itu, dan menjas saya dan mengatakan, kamu itu tidak menguasai Islamologi, buka komal. Nah, saudara-saudara, saya kan lihat di TikTok itu, jangankan menguasai Islamologi, yang penting Anda tahu makan, pada waktu Anda makan, Anda buatkan kontennya, ya? Anda live kan, lawang orang mandi di kolam aja di live kan, kok bisa? Ngapain? Apakah kita harus menguasai Islamologi untuk bisa mandi di kolam renang? Apakah kita harus menguasai Islamologi untuk kita bisa makan? Nah, saya seperti itu, ya. Saya hanya menyampaikan firman, dan tiba-tiba fitur itu sudah terbuka, ya, saya kemudian saudara-saudara meladeni setiap orang yang masuk. Tapi kemudian saya di DM, sampai DM saya penuh gitu, ya, di DM, nggak menguasai Islamologi. Nah, saudara-saudara, tapi saya nggak mempedulikan itu. Tapi ini saya buat untuk memberikan sekedar masukan kepada teman-teman, bahwa di dalam kita berapologet, ya, kita tidak perlu harus menguasai misalnya Islamologi. Kan kita berapologet membela iman Kristen, membela iman Kristen, artinya yang kita kuasai itu bukan soal Islam. Memang itu hal yang harus, tapi
kita menguasai saja isi apa-apa isi Alkitab kita, itu saudara-saudara ya. Jadi begitu. Namun saya bersyukur dengan adanya Bang Suma masuk ke komal saya, bicara di saya, kok saya langsung mendapat tawaran-tawaran untuk gabung dengan berbagai macam begitu ya. Karena waktu itu beliau langsung yang ikut itu kan ribuan itu orang ya. Begitu saudara-saudara ya. Itu yang saya sampaikan agar supaya kita di dalam memberitakan Injil di channel-channel pribadi kita atau di komal-komal pribadi kita, ya, teman-teman yang lain ya marilah ya. Bukan soal Anda menguasai soal teologi agama lain, tapi bagi saya yang penting saya menguasai teologi yang saya imani, kitab yang saya imani, dan dapat mempertanggungjawabkan kitab tersebut ya. Begitu saja ya. Tuhan memberkati. God bless you.